Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Umaymah Tuarita dengan NIM 2024-34090 dari kelas B. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Fakultas FKIP. Dari video yang saya simak yaitu Fonsafikni, yang di dalamnya ada beberapa poin-poin penting yang saya ambil, yaitu mengenal Fonsafikni, seri paparan filsafat hukum Fonsafikni, buku pertama yang Fonsafikni tulis, contoh hasil kajian Fonsafikni, karya monumental Fonsafikni, konteks Jerman ketika Safikni hidup, perdebatan Tibaut oleh Safikni, tanggapan Safikni, apa maksud panggilan zaman, apa arti hukum modern di mata Safikni, kritik terhadap konsep tanggapan Safikni dan pengikutnya. Dari video yang saya simak yaitu Fonsafikni, itu ada beberapa poin penting yang saya ambil, diantaranya sebagai berikut. Nah, di sini Fonsafikni adalah ahli hukum Jerman yang dikenal sebagai pelopor mazhab sejarah. Menurutnya, hukum tidak diciptakan secara tiba-tiba oleh pemerintah atau pembuat undang-undang, tetapi tumbuh dan berkembang secara alami dari kehidupan masyarakat. Hukum berasal dari jiwa bangsa, yaitu nilai budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Adat istiadat merupakan sumber hukum yang utama, sedangkan undang-undang sebaiknya mencerminkan kebiasaan nilai yang hidup di masyarakat. Filsafat hukum Fonsafikni. Dalam filsafat hukumnya, Fonsafikni berpendapat bahwa hukum adalah hasil perkembangan sejarah atau suatu bangsa. Jadi ada contoh hasil kajian filsafat hukum Fonsafikni. Judul kajian pemikiran hukum Friedrich Fonsafikni. Ada juga buku pertama yang membuat nama Fonsafikni dikenal luas adalah Das Recht des Wies, The Laws of Possession, atau hukum tentang penguasaan, yang diterbitkan pada 1803. Buku ini membahas konsep pemilikan dan penguasaan dalam hukum Romawi, dasar-dasar hak atas denda, analisis histori terhadap perkembangan hukum kepemilikan. Fonsafikni hidup pada tahun 1779 sampai dengan 1861. Jerman belum bersatu menjadi satu negara, tetapi berdiri atas banyak kerajaan dan negara kecil yang tergabung dalam Konfederasi Jerman. Pengaruh Prancis sangat kuat, terutama setelah penaklukan oleh Napoleon Bonaparte. Di beberapa wilayah Jerman diberlakukan sistem hukum Prancis termasuk kode termacun. Ada juga contoh hasil kajian filsafat hukum Fonsafikni. Hasil kajiannya, pemikiran Fonsafikni menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah, budaya, dan adat istiadat suatu masyarakat. Menurutnya, hukum lahir dari Volksgeist atau jiwa semangat bangsa, sehingga pembentukan hukum harus mencerminkan nilai-nilai hidup di tengah masyarakat. Di Indonesia, gagasan ini terlihat dari pengakuan terhadap hukum adat dalam beberapa bidang hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat agar tetap keadilan dan kepastian. Fonsafikni juga menghasilkan sejumlah karya yang sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat dan ilmu hukum, yaitu 1. Das Recht des Wies 1803 yang membahas hukum mengenai penguasaan berdasarkan hukum Romawi. 2.
vom Beruf unser Zeitgeistgebung und Reset 1814, karya paling monumental yang menjelaskan bahwa hukum harus tumbuh dari sejarah, adat, dan folklore jiwa bangsa, bukan sekedar dibentuk melalui komunikasi. Karya yang paling monumental dan paling sering dibahas dalam filsafat hukum adalah Vom Beruf unser Zeitgeistgebung und Reset. Ada juga buku pertama yang membuat nama filsafat ini dikenal luas adalah Das Recht des Menschen, The Laws of Possession, atau hukum tentang penguasaan yang diterbitkan pada 1803. Buku ini membahas konsep pemilikan dan penguasaan dalam hukum Romawi, dasar-dasar hak atas denda, analisis histori terhadap perkembangan